Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadallah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan, kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiur Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat, dalam makom majelis dzikir Marifatullah, tentunya dalam tayangan YouTube Buya Pasaman Timur, kupas tuntas ilmu hakikat amal dan ibadah, demi meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, tentunya dengan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan perbendaharaan daripada jabariyahnya Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Sebagai wujud yang telah diisbatkan oleh Allah sebagai alat tajalli kepada Allah adalah wujud bernama diri. Pada waktu dan kesempatan ini saya akan berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan tentang apa yang dikatakan dengan nafsahu. Nafsahu ini tidak asing bagi kita di dalam Islam, yang mana qudsi ini sangat menekankan dan menarik perhatian. Kalau nafsahu ini adalah man arafa nafsahu wa qad araha rabbahu. Jadi barang siapa orang yang mengenal diriku, niscaya akan dia mengenal kekuasaanku. Ini nafsahu. Kalau kita tidak teliti di dalam membaca hijaiyahnya, bisa-bisa kita mengartikan diriku. Diriku itu diri keakuannya aku manusia. Nah, ini kita harus berhati-hati dalam mentelaah daripada setiap perbuatan tersirat. Nafsahu adalah sebuah kodrat diri yang dikatakan nafs, seperti yang pernah saya bilang, kita bicarakan selama ini. Nafs itu adalah diri batin atau diri tersirat. Nah, di sini ada kata syahu, ya,
yaitu manusia berkodrat akan aku. Di sini akan kita cari apa kodrat keakuan tadi. Nah, ini keakuan ini berawal dari hijaiyahnya aras ha domahu. Artinya kalau aras ha kekuatan, domahu adalah rahasia atau tersirat. Jadi sebuah kekuatan yang dirahasiakan, sebuah kekuatan yang rahasia. Ini wujudnya adalah ada dan tiada. Ini menuju keakuan Allah yang mana hakikat dari kata kalamhu yang berasal dari kalam la, tiada, tapi adanya aku, dan menisbatkan ketiadaan Tuhan, artinya adalah tajalli Allah. Aku berawal daripada diri dan aku ingin menjadi Tuhan, maka ku jadikanlah umat atau sesuatu yang menyembahku, yaitu diri. Dari mana wujud munculnya diri rahasia itu? Ini yang harus jadi perhatian kita. Dari mana datangnya munculnya diri rahasia? Seperti apa munculnya? Maka kita lihat kembali dari apa yang pernah kita pelajari. Ada himpunan kodrat yang berhayat kepada sifat dan zatnya Allah, yaitu nur dan zat. Nah, ini dikatakan dengan sifat dan zat, yang mana wujud sifat itu menuju nafsahu tadi dengan berjalannya ma'rifah terhadap tajalli batin diri, yaitu yang dikatakan nafsiyah. Naf adalah diri, sin, nas, nur, adalah zat. Siapa diri nur? Siapa diri zat? Nafsiyah. Iya. Nafsiyah kalau diambil dari hijaiyahnya. Nafsin sin dengan nur dengan zat. Setelah bertajalinya dari 4 batin menjadi satu kodrat nafsiyah, maka nafsiyah mewujudkan 2 sifat. Sifat pertama dikatakan fizat, sifat kedua dikatakan dengan fisifat. Fisifat itu apa? Bersifatnya Allah pada sifatnya. Hayatnya adalah nur. Jadi kalau nurnya sudah berdiri, inilah nurani yang diwasilahkan kepada Adam yang pertama. Itu yang pertama, itu wasilahnya. Jadi diri nurani bagi diri adalah Adam bagi jasad. Amana adalah zat. Apa itu zat? Adalah kodrat awal Muhammad jadi. Batang tubuh Muhammad itu berasal dari zatnya Allah, makanya tidak bisa dilihat. Zat inilah yang menjadi suatu kekuatan. Jadi mana diri yang rahasia? Nah, setelah terjadinya hayat kehidupan Allah, di antara 2 kehidupan tadi terjadilah tajalli kehidupan yang kita sebut dengan tajalli Allah, yaitu dinas sirat, yaitu wujudnya
manusia dari rahasia atau tersirat dari perpaduan nur dan zat yang bertajalli sebagai kodrat. Ada kodrat kepada zat dan ada kodrat kepada sifat. Dengan adanya kekuatan zat dan kekuatan sifat tadi, ini membentuk sebuah diri bernama nafsiyah, diri yang muncul, yang tidak nur, yang tidak zat, tetapi adalah diri halus, dinamakan diri al-haq. Akhirnya kalau memang diri al-haq itu sudah ada, baru kita paham diri bersifat itu adalah manawiyah, diri berkodrat itu adalah salbiyah. Karena salbiyah ini memiliki nilai derajat ketuhanan, maka tidak diserahkan kodrat itu atas nama sebuah diri keumatan. Tetapi derajat Allah yang salbiyah itu merupakan martabat insani yang menjadi hayat bagi diri kita. Berpadunya martabat insani dengan martabat Allah, yaitu berpadunya dua martabat insan tadi, martabat sifat dengan martabat zat. Maka lahirlah, terjadi dan muncullah di tengah-tengah yang halus tadi, diri yang al-haq tadi. Maka muncullah suatu diri yang kita katakan al-haqullah, diri yang diriku yang satu. Wujudnya inilah wa asalikul ba'dal amin. Nah gitu, wujudnya nyata, sebuah wujud diri. Jadi diri kita nafsiyah itu adalah suatu hayat yang menjadikan keluarnya diriku, yaitu sir dan aras, ha dan domah u. Maka terjadilah tubuh rahasia yang lahir dari rahasia, karena muncul karena adanya aras yang terjadi dari tajalli kepada nas dan zat, nur dan zat. Maka kalau kita melaksanakan tafakur kepada yang sifatnya zat, dan kita tafakur kepada kodratnya yang dinamakan hu atau dia, maka disinilah kita akan menyaksikan kehadiran sebuah diri rahasia yang muncul dari dalam diri itu sendiri, dari dalam diri nafsiyah itu. Kalau nafsiyah dia sudah ada hayat nur dan zat, nafsin tetapi yang rahasia nahu, diriku, hu, ha, aras, domah u adalah rahasia. Muncul sebuah kekuatan dan rahasia Allah yang mewujud. Ini yang kita katakan insan, ihsan. Kalau dia dilahirkan ke kodrat Adam dalam bertajalli, dia akan berkodrat insan. Tapi kalau dia berkodrat kepada zatnya Allah, itu dinamakan ihsan. Nah gitu. Jadi kalau kita tahu bagaimana lahirnya diriku tadi, nafsahu, di dalam nafsiyah tadi, maka kita harus melaksanakan tadabbur diri dengan mendirikan atau al-malik, al-maliki yaumiddin,
mendirikan diri yang menyembah di dalam Islam. Bagaimana diri yang menghadap Allah yang akan dihadirkan? Lahirnya nafsahu dalam nafsiyah menjadikan tubuh lahu akan semakin jelas. Dirihu, tubuhnya lahu. Apa yang dikatakan tubuh lahu? Alamku. La ilaha illallah akan kulitku, illaha akan dagingku, illallah akan uratku, Allahu Allah akan tulangku, Allahu akan sebatang tubuhku. Aku mengisi segala rongga, meliputi sekalian alam. Aku duduk di dalam kulimah la ilaha illallah. Ini yang dikatakan lahu, ini yang dikatakan diriku. Sahu, nafsahu, inilah yang muncul. Dikatakan diri dalam diri, diri sifat dan diri zatnya Allah. Diri sifat adalah nur, wasilah daripada Adam. Diri zat adalah kodrat daripada Muhammad. Waruhi, penyempurnaan. Itu datanglah suatu kodrat diri, dinamakan dengan hu atau dikatakan nafsahu. Ini adalah diri rahasia yang datang dari hasil tajalli sifat dan zatnya Allah. Seperti layaknya sebuah cabai, kita bisa saja mengikuti cabai itu dari hijau sampai ke merahnya. Tapi di balik itu ada pedasnya yang kita tidak tahu, tumbuh mengikuti. Ini yang diri rahasia. Innaloha innal insanu masakinatul wal marido. Sesungguhnya kamu berasal dari rahasiaku, tidak ada yang tahu kecuali dirimu sendiri. Itu yang diri rahasia. Anasirhu wa anta sirha. Aku berasal dari rahasiamu dan kamu berasal dari rahasiaku. Disinilah kita benar-benar mengimani kata nafsahu itu muncul di dalam diri nafsiyah, hasil perpaduan tajalli dua fisifat dan fizat. Bertajalinya fisifat dengan fizat melalui diri batin bernama batin nafsiyah. Maka nafsiyah ini akan memunculkan wujud diri bernama nafsahu. Gitu jamaah para hadirin. Jadi dengan kita memiliki tajalli perjalanan rohani menuju diri dan diri menuju wujudnya, ini kebenarannya sudah sangat tinggi. Kita tidak lagi hanya berpantun, berbicara, memperkenalkan sejarah-sejarah tanpa kita memperjalankan diri di dalam sejarah itu tadi. Inilah yang dikatakan sifat tajalli. Apakah kita sudah bisa melaksanakan tajallinya dari apa yang kita kaji? Kalau sudah bisa, alhamdulillah, itu sudah bagus. Maka akan kita tahu mana batasan umat dan mana batasan Tuhan dalam diri. Batasan ini yang dicari.
Kalau batasan ini dalam Al-Quran disebut as-sajadah, batasan. Jadi kalau kita sudah belajar, insya Allah melahirkan diri rahasia dari dalam diri itu sendiri. Ingat, berwasilah manawiyahnya Allah bersifat pada sifat manawiyah, maka berdirilah 7 kodrat besar. Kodrat iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat, berkodrat pada nuraninya Allah. Dan bagaimana dengan salbiyah? Salbiyah adalah kodrat zat bagi Allah. Bagaimana pengisbatan tentang kodrat zikir-zikir zatnya Allah menghimpun? Tentu harus kita kenal dulu. Kita harus mendirikan 5 kodrat di dalam salbiyah itu untuk bertajali mewujud kepada nafsiyah. Dalam masa nafsiyah inilah akan muncul sesuatu kodrat yang bernama diri yang berdiri. Ini yang dikatakan dengan nafsahu, yaitu sebuah diri sir atau diri rahasia. Itu akan muncul dia dengan kita mengamalkan diri nafsiyah itu. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, dengan adanya perjalanan-perjalanan rohani yang sedang kita lakukan, semoga Allah mengijabah. Kenapa? Bidalihi marifatul haq fil ilmi. Dalilku adalah kebenaran dari sebuah ilmu. Jadi bukan sebuah catatan, tapi sebuah dalil. Siapa yang berdalil adalah pewaris para nabi. Siapa pewaris para nabi? Adalah al-aulia wal ulama. Siapa aulia itu? Yaitu orang yang sudah arif billah. Siapa yang arif billah itu? Kodratnya, jasadnya adalah sifat dan zatnya Allah. Jadi dengan adanya kita mentajalikan kodrat-kodrat Allah pada diri, semakin kita mampu melaksanakan, semakin besar dan tingginya marwah ketuhanan itu datangnya. Insya Allah pada jemaah, dengan berdirinya diri nafsiyah tadi, nanti akan bertolak ukur kita untuk mendapatkan nafsahu ini, tentunya dengan kita mengkaji satu persatu dari 5 salbiyah. Wujud, qidam, baqo, mukalifatul hawadis, qiyamuhu binafsihi. Kita harus paham bagaimana yang dikatakan wujud, apa itu wujud, apa itu qidam, bagaimana pelaksanaannya, apa itu baqo, apa itu mukalifatul hawadis, apa yang tidak serupa, dan apa yang dikatakan qiyamuhu binafsihi, apa yang dikatakan berdiri sendiri. Nah, inilah jawabannya. Dengan kita mendirikan sebuah kodrat diri sifat, maka muncullah diri sir, diri rahasia, dinamakan nafsahu, yang muncul dari dalam nafsiyah. Jadi akhirnya jelas sudah bahwasanya mendapatkan diri rahasia itu memang dengan cara dan adab yang dirahasiakan. Merahasiakan haknya Allah adalah kewajiban, bukan kita membuka aib atau rahasia Allah tanpa ridho dan izinnya melalui para utusannya.
Jangan lihat apa yang kamu bisa, tapi lihatlah kebisaan datang ke dirimu yang membuat kamu bisa. Insyaallah jemaah, dengan meningkatkan kodrat-kodrat nafsiyah, maka akan terungkap nanti bagaimana kodrat salbiyah berkodrat. Nanti kita lihat satu-satu bagaimana sifat yang tidak boleh ditajalikan kepada umat itu. Nah, kita mau tahu dan mendapatkan diri dalam diri tadi, wajib kita bisa. Karena apa? Islam ini adalah perjalanan. 3 perjalanan besar. Yauma wulidtu, diselamatkan kehidupanmu. Yauma absawaiya, diselamatkan kamu dalam pertemuan dengan Tuhanmu. Yauma mumitu, diselamatkan kematianmu dalam meninggalkan dunia ini. Inilah din. Dal alif nun. Dal perjalanan alif Allah, nun itu adalah hayat atau diri. Bagaimana kita bisa memperjalankan diri kepada Allah dengan mengkaji makom solat? Insyaallah jemaah sekalian, selalu dan selalu kita tingkatkan pemahaman demi meningkatnya derajat dan iman serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin dirimu terangkat derajatnya dalam pemahaman dan pentajalian kajian diri, semakin dimuliakan Allah ibadahmu melebihi segala yang mulia. Insyaallah mudah-mudahan. Dan juga bisa dimanfaatkan dan bisa diambil hikmahnya. Insyaallah mudah-mudahan berkah. Amin insyaallah. Baik para hadirin dan jemaah sekalian, untuk pengenalan diri aku atau nafsahu dalam nafsiyah tadi, mudah-mudahan kita sudah tahu dan bisa mengerti. Dengan kodrat yang ada, tiba-tiba muncul sebuah diri rahasia. Kenapa? Karena ibadah dan takwanya diri ma'nawiyah atau diri nafsiyah tadi kepada salbiyah. Disinilah salbiyah anda katakan dengan sulbiyah, bagaimana dia bernapas ke dalam kolbi dan dalam kolbi yang halus. Insya Allah mudah-mudahan membawa berkah ke dalam kehidupan kita. Baik, untuk pertemuan ini saya sampaikan di sini dulu. Insyaallah dalam pertemuan depan, insyaallah nanti selanjutnya kita akan membuka marwah-marwah daripada tajalli diri kita dengan Allah. Barakallahu ya Karim ya Rahman ya Rahim. Wassalamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.